Ya, shalom, selamat malam buat setiap kita yang sudah bergabung di channel ini di Mesbah Doa. Saya percaya kita semua pasti dalam keadaan yang luar biasa dan dalam penyertaan Tuhan dan juga di dalam kesetiaan Tuhan. Apapun persoalan kita hari-hari ini, kita mau tetap datang pada Tuhan, mencari Tuhan dan senantiasa mau memuji menyembah Tuhan. Iya, buat semua saudara yang sudah bergabung dari Sabang sampai Merauke, saya percaya kita semua tentu ada dalam pemeliharaan. Apapun persoalan kita mau tetap berkata Tuhanlah sumber kekuatan kita. Baik, kita akan sama-sama masuk di dalam Mesbah Doa, tapi saya mau menyapa dulu yang ada di Indonesia, shalom dari Sabang sampai Merauke, yang ada di luar negeri di semua benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, shalom, selamat malam. Biarlah kita semua tetap kuat dalam anugerah Tuhan, dan saya percaya saudara malam hari ini anugerah Tuhan melimpah bagi setiap kita. Dan saudara, satu hal yang saya mau sampaikan, ya, kalau saya bersyukur saudara semua yang mendoakan saya, biarlah channel ini boleh menjadi berkat ya bagi siapa saja yang mendengarkan. Satu yang saya mau minta tolong kepada semua saudara yang menyaksikan ini, bagi semua yang mendengar dan mengikuti Mesbah Doa malam ini atau menyaksikan ini, tolong sempatkan untuk pencet like ya, karena ini sangat penting untuk perkembangan channel Debbie Basjir TV. Saudara like aja ya. Jadi saya berharap supaya saudara juga bisa ikut di dalam mengembangkan channel saya ini. Saya membutuhkan like saudara, karena semakin banyak like-nya maka channel ini akan semakin cepat berkembangnya. Baik saudara, semua kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus saja. Kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang luar biasa. Bahkan hari-hari ini kami tetap melihat penyertaan dan perlindungan Tuhan. Setiap jam kami membutuhkan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Tanpa sedetik pun kami bisa hidup di luar hadirat Tuhan. Tidak sedetik pun kami bisa hidup tanpa perkenanan Tuhan. Karena itu kami berdoa, biarlah malam hari ini Engkau mendengarkan setiap penyembahan doa-doa kami Bapa. Karena kami membutuhkan Tuhan lebih dari segala-galanya, bahkan lebih dari udara yang kami hirup. Engkau segala-galanya bagi kami. Dan di setiap jam hidup kami Tuhan, kami perlu anugerah-Mu bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ini hidup kami. Kami mau berkata malam hari ini, setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah
berkata, Tuhan, kami membutuhkan Engkau dalam setiap jam-jam hidup kami. Bahkan setiap menit, setiap detik di hidup kami membutuhkan Tuhan senantiasa. Sebab kami tidak bisa berjalan dalam hidup ini tanpa Engkau ya Bapa. Biar malam hari ini semua kami sepakat berkata, kami butuh Engkau setiap jam dalam hidup kami Tuhan. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat berkat. Lebih lagi katakan setiap jam kami membutuhkan Engkau ya Tuhan dalam hidup kami. Ya Yesus, kami perlukan anugerah-Mu Tuhan. Kami datang juru selamat kami. Berkatilah Tuhan. Sekali lagi katakan setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat berkatilah. Kami butuhkan Engkau Tuhan dalam hidup kami senantiasa. Kami perlu anugerah-Mu, kami perlu kasih-Mu Satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami hanya Engkau. Apapun keadaan yang terjadi di sekeliling kami Tuhan, bahkan ketika kami tidak lagi bisa melihat masa depan kami, bahkan ketika kami tidak lagi bisa melihat kebaikan mungkin di sekeliling kami mau tetap berharap dan mengandalkan Tuhan sebagai segala-galanya di hidup kami. Engkau sumber kekuatan kami, Engkau sumber pengharapan kami Tuhan. Ini hidup kami Bapa, ini hidup kami ya Tuhan. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan Tuhan, amin. Sumber pengharapan kami, amin. Sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan
satu-satunya Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Saudara yang sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan, katakan satu-satunya yang ya Bapa, Engkau satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami, satu-satunya yang kami percaya dalam hidup kami Tuhan. Engkau sumber kekuatan bagi kami Tuhan, sumber pengharapan, sumber kedamaian bagi hidup kami ya Tuhan. Ya Yesus, satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami, satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Saudara yang mengharapkan apapun malam hari ini dari Tuhan, katakan sekali lagi, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang kami percaya. Engkau sumber kekuatan di hidup kami Tuhan, sumber pengharapan kami, amin. Sumber kedamaian di hidup kami. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan penyembuh, Engkau Tuhan sumber pemulihan kami. Kau sanggup memulihkan keluarga kami Tuhan, Kau sanggup memulihkan sakit penyakit kami ya Bapa. Sebab bagimu tidak ada perkara yang mustahil Tuhan. Bahkan hari ini kami membawa hati dan hidup kami kepadamu Tuhan. Satu hal yang kami rindukan Bapa, Engkau terus penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Haleluya, Engkau segala-galanya Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, ini hati kami. Kami bawa seluruh hidup kami bagimu ya Tuhan. Haleluya. Kami datang membawa hidup kami Tuhan. Seluruh hati dan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bawa hati kami. Kami buka seluruh hati kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Tuntun kami, bawa kami Tuhan untuk senantiasa ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu.
pikiran kami. Kami tenang dalam hadirat-Mu Tuhan. Mari sekali lagi angkat tanganmu saudara, rindukan Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Ku buka hati. Kami buka hati kami Tuhan untuk jamahan-Mu dalam hidup kami. Kami berserah penuh Tuhan di hadirat-Mu Tuhan Yesus. Ambil alih seluruh hidup kami Tuhan. Ambil alih Tuhan seluruh hidup kami. Ya Yesus, sekali lagi sungguh-sungguh katakan, ku buka hati Tuhan. Yes Jesus, kami buka hati untuk jamahan-Mu malam hari ini Tuhan. Kami berserah penuh di hadirat-Mu Tuhan Yesus. Ambil alih seluruh hidup kami. Yes Lord, di altar-Mu menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam setiap hal di hidup kami membutuhkan jamahan Tuhan. Kami membuka hati setiap hari Tuhan, setiap detik, setiap menit di hidup kami, untuk jamahan Tuhan boleh terjadi. Karena kami tahu hati kami tenang hanya dalam hadirat-Mu Bapa. Kalau hari ini Tuhan kami rindu belajar firman-Mu, biar Engkau Tuhan yang membukakan setiap rahasia firman-Mu bagi setiap kami Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kami buka hati bagi firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Iya, baik. Saya mengucapkan selamat malam bagi yang baru bergabung ya, dan biarlah kita tetap mau setia dalam mezbah doa. Kita mau tetap menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Malam hari ini kita akan belajar sama-sama firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 111 ya. Judul perikopnya adalah kebajikan Allah. 111. Ayat yang pertama berkata begini saudara ya. Jadi ini tema utamanya adalah semua yang Tuhan lakukan adalah baik. Hormat kepada Tuhan adalah permulaan hikmat. Penulisnya anonim. Jadi Mazmur 111 ini penulis tidak diketahui. Ya, judul perikopnya kebajikan Allah. Ayat yang pertama, haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Kita semua tetap mau mengucap syukur dan dengan segenap hati ya malam hari ini, apapun keadaan kita. Memang kita belum lihat masa-masa yang ada satu titik terang mungkin hari ini. Bahkan kemarin kita mendengar WHO berkata virus corona ini tidak akan hilang dari muka bumi ini. Tapi biarlah kita tetap mau mengucap syukur saudara. Kita percaya pasti Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang benar yang selalu rindu untuk bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati ya, di lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah ya. Kita semua malam hari ini yang berkumpul dalam acara mezbah doa adalah orang-orang benar. Kita adalah jemaah Tuhan. Saya bersyukur mezbah doa ini telah mengumpulkan semua orang dari berbagai latar belakang gereja. Kita di sini dipersatukan, tidak lagi melihat denominasi GBI, Pantekosta, Katolik. Saya melihat Tuhanlah yang menjadi raja atas kita semua, jemaah Tuhan di mana saja berada. Ayat yang kedua di sana dikatakan besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Perbuatan Tuhan itu besar
besar ya dan layak untuk diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Tuhan hari-hari ini mencari orang-orang yang menyukai Tuhan. Tuhan mencari orang-orang yang mencintai Tuhan hari-hari ini, yang mencintai perbuatannya. Biarlah lapar dan haus akan Tuhan itu terus ada dalam hidup kita, sehingga kita terus menyukai mencari Tuhan. Saya bersyukur saudara, setiap hari ada pembelajaran Alkitab di channel saya lewat hikmat ya, hikmat kehidupan. Saya mendengar banyak kesaksian dari orang-orang yang sudah masuk di WA berkata, "Ibu, kami sangat diberkati. Selama ini kami tidak mengerti akan hikmat Tuhan. Bahkan kami tidak mencari selama ini, dan lewat pembelajaran tentang kitab Amsal hikmat kehidupan ini kami sangat diberkati." Saudara, kalau saudara sungguh-sungguh diberkati, jangan lupa bagikan ya hikmat ini. Kalau saudara diberkati, bagikan di grup-grup, bagikan kepada saudara-saudaramu yang di mana saja berada. Kita tidak bisa menginjil, tapi kita bisa membagikan. Dan saya sudah banyak mendengarkan kesaksian orang-orang yang dia berkata, "Bu, tadinya saya cuma dapat channel ibu dari teman saya yang kirim lewat WA, tapi luar biasa hari-hari ini iman saya bertumbuh, iman saya bangkit." Jadi tidak ada alasan untuk saudara tidak menginjil. Caranya bagaimana? Bagikan setiap firman yang saudara dapat berkat kitab Amsal ini, terutama untuk memberikan kepada kita hikmat ya. Dan orang yang menyukai Tuhan, menyukai perbuatan Tuhan, itu akan terus mencari Tuhan ya. Ayat yang ketiga, agung dan bersemarak pekerjaannya dan keadilannya tetap untuk selama-lamanya ya. Agung dan bersemarak pekerjaan Tuhan itu, dan ingat, keadilan Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Mungkin hari ini engkau merasa sedang diperlakukan tidak adil, mungkin kita merasa kita sedang mengalami sesuatu yang tidak adil. Percayalah saudara, keadilan Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Makanya saya juga belajar, apapun yang saya Tuhan izinkan terjadi di hidup saya, entah difitnah orang, entah dirugikan orang, kalau kita percaya keadilan Tuhan itu selama-lamanya, kita juga percaya bahwa semua yang terjadi di hidup kita itu seizin Tuhan. Dan kalau itu seizin Tuhan, berarti Tuhan sedang melakukan keadilan atas hidup kita. Ayat yang keempat, perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Kenapa Tuhan mengizinkan kita pernah mengalami sesuatu yang luar biasa di hidup kita? Di masa yang lalu kita pernah mengalami pertolongan Tuhan. Kenapa Tuhan melakukan perbuatan itu? Untuk menjadi peringatan bahwa Tuhan itu pengasih dan penyayang. Supaya kita selalu ingat hari-hari ini, kalau saudara sedang terpuruk dan saudara merasa bahwa Tuhan meninggalkan engkau, ingatlah, kalau sampai hari ini kita masih ada, kita masih bernafas, itu bukti dari kesetiaan dan pemeliharaan Tuhan. Ingat, dari yang lalu-lalu perbuatan Tuhan atas hidup kita, itu menjadi bukti dan peringatan bahwa Tuhan itu ya baik, dan keadilannya sampai selama-lamanya. Dia adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kita lihat ayat yang ke 5, di sana dikatakan, diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Ayat 5 berkata, wow saudara, diberikannya ya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya ya akan perjanjiannya. Saya sangat percaya di dalam segala kesulitan menghadapi pandemik ini, kalau kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan, maka Tuhan itu memberikan rezeki kepada siapa? Kepada orang-orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Saya mendengar banyak kesaksian, bahkan dari orang-orang yang tiba-tiba ada burung gagak yang Tuhan kirim untuk menolong mereka. Tiba-tiba ada sembako yang diberi bagi mereka. Saya mendengar saudara, dan saya sangat yakin dan percaya kita punya Tuhan yang tidak pernah berbohong. Firman-Nya itu ya dan amin. Dia memberikan rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia, yang takut akan Tuhan, yang hidup di dalam perintah-perintahnya, yang hidup di dalam perjanjiannya, yang hidup di dalam kebenarannya. Dia berikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadi hari-hari ini mungkin engkau sedang kehilangan pekerjaan,
pekerjaan. Lihatlah saudara, Tuhan punya 1001 macam cara untuk memberkati engkau dengan rezekinya. Ya, apa yang tidak pernah kita pikir, bahkan Tuhan sanggup membuka jalan. Ada orang-orang yang hari-hari ini kehilangan pekerjaan karena masa berdiam diri, stay at home. Kalau yang bisa bekerja dengan lewat komputer dan media masih luar biasa. Tapi ada orang-orang yang memang mereka tidak bisa melakukan apa-apa di rumah. Tapi saya banyak mendengarkan kesaksian. Ada yang akhirnya ya istrinya mulai coba jualan kue. Akhirnya hal ini telah mendorong dia untuk belajar bikin kue, belajar bikin masakan, dijual, dan ternyata wow, Tuhan memberkati. Saya sangat percaya bagian kita apa saudara? Hidup takut akan Tuhan. Rezeki itu Tuhan yang atur. Amin. Waktu kita hidup takut akan Tuhan, menjauhi dosa dan menuruti firman-Nya, maka rezeki kita diatur oleh Tuhan. Ayat yang ke-6, kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Tuhan tidak menyembunyikan perbuatan yang ajaib dari umat Tuhan yang sungguh-sungguh dikasihinya. Makanya ayat firman Tuhan berkata, Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kita semua yang sungguh-sungguh takut kepada Dia. Kekuatan dan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya, tidak ditutupi. Tuhan tidak menyembunyikan diri dari orang-orang benar. Apabila kita berseru dan mencari Dia, maka Dia membuka jalan-jalan kita. Ayat yang ke-7 saudara. Ya, perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya itu teguh. Ya, perbuatan Tuhan itu kebenaran dan keadilan. Mari kita mau sungguh-sungguh mengejar perbuatan tangan Tuhan, yaitu kebenaran dan keadilan. Ayat 8, kokoh untuk seterusnya dan selama-lamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Ya, mari kita juga belajar menjadi seperti Yesus. Biarlah di masa-masa berdiam ini menjadi kesempatan bagi kita untuk melatih diri, mendekatkan diri pada Tuhan dan terus mencari Tuhan. Saya bersyukur mendengar banyak kesaksian Bu. Sejak masa berdiam diri ini justru setiap hari kami ikut beribadah lewat mesbah doa. Sekarang suami dan anak-anak saya juga ikut. Wow, puji Tuhan saudara. Saya melihat bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat. Dia akan terus memberkati orang-orang yang membuka hati bagi Dia, ya. Ayat yang ke-9, dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selamanya, namanya kudus dan dahsyat. Ya, ketika terjadi sesuatu yang bahkan mencemaskan, kita tidak perlu takut berlebihan. Kenapa? Karena dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Hari-hari ini engkau yang terikat dengan ketakutan, dengan kecemasan, dengan ya stres, depresi, Tuhan akan kirim kebebasan bagi setiap kita. Saya bersyukur ada orang-orang yang WA masuk ke saya, Ibu, ya anak saya tadinya stres, depresi, gak bisa tidur, tapi berkat tiap malam kami mendengarkan mesbah doa, sekarang anak saya disembuhkan. Saudara bisa bayangkan, coba kalau kita berobat saudara, menghabiskan berapa banyak uang untuk orang stres. Kita dipakein obat tidur, menghabiskan berapa banyak uang untuk beli obat tidur. Tapi orang yang mau mencari Tuhan, Alkitab berkata, ayat ini bilang, dikirimkannya kebebasan kepada umatnya yang mau mencari Dia. Orang stres bisa disembuhkan lewat mesbah doa, pujian, penyembahan, dan doa kepada Allah. Tuhan kita Tuhan yang sanggup membebaskan engkau dari segala ketakutan, kecemasan, stres. Kuncinya datang kepada Tuhan. Dekatkan diri kepada Tuhan dan cari Dia sungguh-sungguh. Ayat yang terakhir, ayat yang 10 berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Ini juga ada di kitab Amsal yang sedang kita bahas saudara hari-hari ini. Saudara, saya menghimbau kepada saudara untuk terus mendengarkan hikmat, ya, kehidupan yang setiap hari tayang. Itu sangat penting bagi para orang tua, bagi para anak-anak muda, supaya kita tidak salah melangkah. Hikmat itu diberi bagi kita supaya apa? Kita tidak salah mengambil keputusan, tidak salah pilih jodoh, tidak salah memutuskan apapun di hidup ini. Karena apa? Karena permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Karena itu saya menghimbau semua saudara yang mengikuti mesbah doa ini, ikuti juga tayangan hikmat kehidupan setiap hari di channel saya, ya, supaya saudara memiliki takut akan Tuhan. Baik saudara, saya percaya kalau kita
sungguh-sungguh mau mendengarkan firman Tuhan, maka kita akan diberkati. Saya menghimbau sekali lagi saudara, bagikan apa yang memberkati saudara lewat channel ini. Dan saya mau minta tolong kepada saudara satu hal, tolong saudara sempatkan untuk pencet like-nya, karena ketika saudara pencet tombol like di channel saya, itu akan mengembangkan channel ini dan akan semakin banyak orang yang diberkati. Ya, cuma itu saja saudara, supaya kita sama-sama saling mendukung. Saudara diberkati dari pelayanan saya, saudara juga mau mendukung pelayanan saya hanya dengan tolong pencet tombol like-nya. Buat semua yang sudah mendengar ini, supaya channel ini semakin banyak dilihat oleh orang, ya, semakin banyak juga orang yang mendapat berkat. Saya percaya setiap kita malam hari ini diberkati oleh Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita mau sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kami tahu saat kami mengangkat tangan, Engkau turun tangan Tuhan. Saat kami mengangkat suara, kami menyembah Engkau. Engkau Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan. Saat ku mengangkat suara, ku menyembah. Saat ku mengangkat wajah, ku berdoa hanya bagimu Tuhan. Penyembahanku tiada yang mustahil bagimu. Saat ku mengangkat tangan, ku bersorak. Saat ku mengangkat suara, ku percaya hanya bagimu Tuhan. Pujianku tiada yang mustahil bagimu. Saat ku percaya Kau bekerja, saat ku yakin Kau bertindak, saat ku berserah Kau turun tangan. Mujizat-Mu selalu nyata. Saat ku percaya Kau bekerja, saat ku yakin Kau bertindak, saat ku berserah Kau turun tangan. Mujizat-Mu selalu nyata. Saat kita mengangkat tangan kepada Tuhan, maka Dia turun tangan dalam hidup saudara dan saya. Bahkan di saat kita merasa kita tidak berdaya lagi, dan kita berkata, Tuhan ambil alih seluruh kehidupan kami Bapa, maka Dia Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidup saudara dan saya. Mari tetaplah percaya, tetaplah setia, tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Bahkan apapun keadaan kita hari ini, kita mau tetap bilang, Tuhan kami percaya Tuhan, Engkau dahsyat bagi hidup kami. Perbuatan-Mu terlalu ajaib bagi kami yang selalu takut akan Engkau. Bahkan janji-Mu, Engkau memberikan rezeki kepada orang-orang yang takut akan Engkau. Kami tahu janji firman Tuhan tidak pernah gagal. Apa yang sudah Engkau ucapkan itu sungguh-sungguh bisa terjadi Bapa. Ketika kami mempercayainya Tuhan, ketika kami mengimaninya, bagian kami mengejar hidup takut akan Tuhan. Bagian kami hidup dalam kebenaran, meninggalkan dosa, membuang semua yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mampukan kami hidup dalam kebenaran-Mu Bapa. Mampukan kami meninggalkan semua hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena hanya orang-orang yang mau taat pada firman-Mu yang akan merasakan janji firman Tuhan terjadi dalam hidupnya. Mari sekali lagi katakan saudara, saat ku percaya Kau bekerja, saat ku yakin Kau
saat-ku berserah, Kau turun tangan, mujizat-Mu selalu nyata. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu nyata bagi setiap kami yang berserah kepada Tuhan. Malam ini hamba berdoa bagi setiap mereka yang membutuhkan mujizat-Mu Tuhan, di dalam hal keuangan, kesehatan, pemulihan rumah tangga, keluarga, sakit penyakit. Tuhan, Engkau menjadi jawaban. Mari saudara, engkau yang sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan, membutuhkan campur tangan dan mujizatnya, mari taruh tanganmu di dada. Katakan, Tuhan, malam ini kami merendahkan hati dan hidup di hadapan-Mu Bapa. Kami membutuhkan Engkau lebih dari hari-hari yang sebelumnya. Kami membutuhkan campur tangan-Mu Tuhan. Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Kami tahu Bapa, bahkan di hari-hari terakhir ini, di saat masa-masa yang sukar sedang datang, di saat penggenapan firman demi penggenapan firman mulai terjadi, kami tahu tidak ada tempat lain buat kami melarikan diri. Hanya dalam hadirat-Mu kami tenang Bapa. Tuhan, kami datang menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Lakukan mujizat-Mu atas hidup kami Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yang terutama adalah berikan kami mujizat pertobatan dalam hidup kami, supaya kami semua mau hidup bertobat dan sungguh-sungguh mengejar jalan-jalan kebenaran-Mu ya Bapa. Berkati Tuhan setiap mereka yang membutuhkan Engkau. Sembuhkan yang sakit. Berkati Tuhan yang sedang dalam keadaan rumah tangga yang goncang, di ambang perceraian. Tuhan sanggup memulihkan. Bahkan yang bergumul untuk anak-anak yang memberontak, narkoba, free sex, homoseksual, lesbian, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Bahkan kami juga mengangkat tangan malam ini buat bangsa dan negara kami. Tuhan, lawatan-Mu terjadi bagi Indonesia. Lawatan Tuhan terjadi dari Sabang sampai Merauke. Pertolongan dan Tuhan, kami percaya apa yang kami doakan mungkin tidak terlihat oleh mata, tapi kami tahu Tuhan bekerja dengan kuasa yang dahsyat. Pegang kendali buat bangsa kami Tuhan. Jagai bangsa ini Tuhan, dari perpecahan, dari apapun kuasa yang coba menghancurkan bangsa ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan yang pegang kendali. Ampuni dosa di atas bangsa kami Tuhan, pemberontakan, korupsi, bahkan dosa apapun di atas bangsa ini Tuhan luputkan. Berkati Presiden Jokowi, wakil dan seluruh jajaran kabinet yang ada. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan, bahkan beri hikmat. Apapun yang mereka putuskan itu sungguh-sungguh berasal dari Tuhan saja. Berkati kepala-kepala daerah, mulai dari gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW. Memberkati Tuhan, beri roh takut akan Tuhan senantiasa. Bahkan kami berdoa juga bagi bangsa-bangsa Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, semua benua-benua dan negara-negara bagian yang ada dalamnya. Tuhan, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Hujan pertobatan terjadi. Kami berdiri atas kota dan negara di mana kami berada. Tuhan, biarlah lawatan-Mu boleh terjadi di kota kami dan di bangsa kami. Terima kasih Bapa. Bahkan tidak henti-hentinya kami juga berdoa dan memohon bahwa keluarga kami untuk terus menyembah Engkau, datang kepada Tuhan, memuji menyembah Engkau setiap saat Bapa. Terima kasih Tuhan, kami tahu mujizat-Mu terus terjadi dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang turut bekerja. Selalu baru kami melihat Bapa dalam kehidupan kami Tuhan. Mujizat-Mu masih terjadi. Tiap hari selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi setiap hari. Setiap hari selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi. Oh, tiap hari selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi. Kami percaya Tuhan, setiap hari selalu terjadi.
Kami tahu dan percaya bahwa Engkau Tuhan yang terus melakukan pekerjaan tangan yang luar biasa atas hidup kami. Malam ini yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Berkati mereka yang terinfeksi COVID-19, Tuhan jamah. Berkati tim medis, dokter, perawat, dan semua relawan yang mengambil bagian, Tuhan Engkau jamah dan tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Kami percaya Tuhan memberikan kepada kami semua sistem kekebalan tubuh yang baik karena darah Yesus mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, setiap kami malam hari ini dipulihkan oleh Tuhan. Rumah tangga kami diberkati, kesehatan kami diberkati, keuangan kami diberkati dalam nama Yesus. Mari kita membuka hati dan tangan kita di hadapan Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam keluargamu, diberkati rumah tanggamu, diberkati kesehatan, diberkati keuanganmu. Tuhan melakukan semua yang Kau lakukan dan tanganmu dibuatnya berhasil. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, pekerjaan Allah yang luar biasa terjadi atas hidupmu. Mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Iya saudara, besok adalah hari kenaikan Tuhan Yesus. Jadi besok kita ada ibadah online jam 1 siang memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Dan nanti setelah kenaikan ada ibadah Pentakosta, itu pencurahan Roh Kudus. Nanti selama 10 hari dalam acara mesbah doa, kita juga akan terus mengadakan lewat mesbah doa, yaitu peringatan atau pencurahan Roh Kudus. Dan saya percaya sampai hari ini Roh Kudus masih terus dicurahkan bagi setiap kita yang rindu. Dan sekali lagi saya mau ingatkan bagi semua saudara yang sudah mengikuti mesbah doa malam hari ini, luangkan waktu saudara untuk pencet tombol like-nya. Dan jangan lupa juga subscribe supaya channel ini terus berkembang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan lupa share kepada orang-orang yang saudara kasihi supaya mereka juga mendapat berkat yang sama. Baik, selamat malam, terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, tetap bersuka cita. Shalom, Tuhan berkati.